Halo, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya Triwahyudi. Kali ini kita akan belajar FIFO dengan menggunakan sistem perpetual. Baik, sebelum belajar, saya berdoa untuk kalian semua sehat selalu, bahagia, dan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Amin. Kita awali dengan pengertian dari sistem perpetual atau permanen atau buku. Sistem perpetual merupakan suatu sistem pengelolaan persediaan di mana pencatatan mutasi persediaan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga setiap saat jumlah maupun nilai persediaan dapat diketahui tanpa melakukan perhitungan secara fisik. Selanjutnya metode FIFO. Metode FIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang digunakan sesuai dengan urutan pembeliannya. Metode FIFO adalah barang yang dibeli pertama merupakan barang yang akan dijual pertama. Dengan demikian, metode FIFO ini akan menghapus produk paling awal yang masuk dari akun persediaan setiap terjadi pencatatan penjualan. Baik teman-teman, untuk lebih memahami metode FIFO ini, berikut disajikan contoh soal perusahaan dagang berliana. Mari kita ikuti pembahasannya. Teman-teman, ini adalah kolom untuk mencatat persediaan barang dagang dengan menggunakan sistem permanen atau sistem perpetual. Ada kolom tanggal, ada kolom masuk. Kolom masuk ini untuk mencatat persediaan barang dagang yang masuk karena adanya pembelian. Kemudian kolom keluar, ada barang dagang keluar karena penjualan. Dan kolom sisa adalah selisih dari barang yang dibeli dikurangi dengan barang yang dijual. Maka masih ada sisa yang ada di gudang. Baik, mari kita ikuti. Tanggal 1. Persediaan barang dagang 200 unit. Persediaan barang dagang ini merupakan sisa akhir bulan lalu dan menjadi saldo untuk bulan sekarang. Maka tanggalnya diisi adalah Januari tanggal 1. Langsung kita catat di kolom sisa. Unitnya ada 200 unit. Nilai rupiah per unit sebesar 5.000. Maka jumlahnya ada 1 juta. Pencatatan tanggal 1 selesai, kemudian kita garis tutup. Selanjutnya tanggal 10 Januari ada pembelian sebesar 300 unit. Pembelian ini kita catat di kolom masuk. Persediaan barang dagang masuk ke gudang. Kemudian tanggal kita catat di kolom tanggal 10 Januari. Ada barang dagang masuk karena pembelian sebesar 300 unit dengan harga 5.500. Jumlahnya 1.650. Selanjutnya, barang 300 unit ini akan kita masukkan ke dalam gudang. Yang harus diperhatikan, di gudang ada sisa barang 200 unit dengan harga 5.000 yang kita beli sekarang ini dengan harga per unit 5.500. Maka anggapannya ada 2 jenis dengan nilai per unit yang berbeda. Oleh karena itu pencatatannya, yang pertama 200 unit dengan harga 5.000, nilai rupiahnya 1 juta. Pembelian yang dilakukan sekarang adalah 300 unit dengan nilai rupiah 5.500 per unit. Sehingga jumlahnya 1.650. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 10 Januari, di gudang ada jumlah barang sebesar 500 unit dengan nilai rupiah 2.650. Pencatatan tanggal 10 selesai, kita tutup dengan garis penutup. Tanggal 15 Januari ada penjualan barang dagang 200 unit. Kolom tanggal diisi tanggal 15.
penjualan berarti ada barang dagang yang keluar. Maka kita catat ke kolom keluar. Barang yang kita jual sebesar 200 unit. Metode yang kita pakai FIFO. Barang yang pertama kali masuk merupakan barang yang pertama kali dijual. Data yang kita lihat adalah data tanggal 10. Yang kita jual pertama kali adalah baris paling atas terlebih dahulu. Yang kita jual 200, baris paling atas ada 200 unit. 200 unit ini kita jual seluruhnya dengan harga per unit 5.000 dengan nilai rupiah 1 juta. Dengan demikian, barang ini sudah habis terjual. Sehingga sisanya sampai dengan tanggal 15 Januari tersisa 300 dengan harga per unit 5.500. Jumlah nilai rupiahnya 1.650.000. Selesai, kita tutup dengan garis penutup. Tanggal 25 Januari ada pembelian 400 unit. Maka kita catat di kolom masuk. Tanggal diisi tanggal 25. Barang yang kita beli 400 unit dengan harga per unit 5.400, nilai rupiahnya 2.160.000. Selanjutnya kita catat ke kolom sisa. Perhatikan, tanggal 15 Januari ada sisa barang 300 unit. Yang diperhatikan adalah nilai rupiah per unitnya berbeda. Maka pencatatannya 300 unit, sisa saldo tanggal 15 kita catat ulang. 300 dengan harga 5.500, 1.650.000. Kemudian pembelian hari ini tanggal 25 ada 400 unit dengan harga 5.400. Sampai dengan tanggal 25 Januari ada barang dagang sebesar 700 unit dengan nilai rupiah per unit yang berbeda. Dengan nilai rupiah seluruhnya 3.810. Pencatatan selesai, kita tutup dengan garis penutup. Tanggal 26 Januari ada pembelian barang dagang sebesar 100. Pembelian ini akan kita catat di kolom masuk. Tanggal diisi tanggal 26. Barang yang kita beli adalah 100 unit dengan harga per unit 6.000. Totalnya ada 600.000. Selanjutnya, kita catat ke kolom sisa. Perhatikan tanggal 25 ada 2 barang dengan harga per unit yang berbeda-beda, yaitu 5.500, 5.400, dan sekarang kita beli dengan harga 6.000 per unit. Pencatatan tanggal 26 kita catat ulang, yaitu 300 dengan harga 5.500 kita catat ulang. Selanjutnya 400 dengan harga 5.400 per unit kita catat ulang. Dan pembelian tanggal 26 ada 100 unit dengan harga per unitnya 6.000 kita catat, sehingga sampai dengan tanggal 26 Januari ada 3 jenis barang dengan harga per unitnya yang berbeda-beda. Kita jumlahkan kuantitasnya, ada 800 unit dengan jumlah nilai rupiah sebesar 4.410.000. Selesai, kita tutup dengan garis penutup. Tanggal 31 Januari ada penjualan sebesar 500 unit. Penjualan ini akan kita catat di kolom keluar. Barang yang dijual sebesar 500 unit. Untuk metode FIFO, barang yang dijual pertama kali adalah barang yang masuk pertama. Berarti kita lihat tanggal 26 untuk baris yang pertama. Ada 300 unit yang kita jual terlebih dahulu dengan harga 5.500. Totalnya ada 1.650.000. Sehingga di baris pertama ini barangnya sudah habis. Masih kurang 200 karena yang kita jual sebanyak 500 unit. 200 unit diambilkan dari baris kedua sebanyak 200 unit. Maka di baris kedua dari 400 unit sudah dijual 200. Masih tersisa
200 unit. Nilai rupiah per unitnya ada 5.400 sehingga total harganya 1.080.000. Barang yang dijual di tanggal 31 ada 500 unit dengan harga 2.730.000. Kemudian di kolom sisa masih tersisa barang 200 unit di baris kedua dengan harga 5.400 dengan nilai rupiah sebesar 1.080.000 dan masih ada 100 unit dengan harga 6.000, totalnya 600.000. Sehingga di kolom sisa masih ada barang persediaan akhir sebanyak 300 unit dengan harga 1.680.000. Demikian metode FIFO dengan menggunakan sistem permanen. Setelah kita mengetahui persediaan barang dagang akhir, selanjutnya kita akan menghitung besarnya harga pokok penjualan dari perusahaan dagang berliana. Rumus untuk menghitung harga pokok penjualan, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan awal ada 200 unit di tanggal 1 Januari dengan harga 5.000, maka total harganya adalah 1 juta. Pembelian ada pembelian tanggal 10 Januari 300 unit, pembelian tanggal 25 ada 400 unit, dan pembelian tanggal 26 ada 100 unit. Sehingga dikalikan dengan harga per unit diperoleh total pembeliannya. Persediaan awal ditambah dengan pembelian diperoleh barang tersedia untuk dijual sebesar 5.410. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir yaitu sebesar 1.680. Barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir diperoleh harga pokok penjualan sebesar 3.730. Yang terakhir, kita akan menghitung besarnya laba kotor. Rumus untuk menghitung laba kotor penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Penjualan bersih pada tanggal 15 Januari ada 200 unit, harga jualnya sebesar 6.000, maka diperoleh harga jual 1.200.000, dan penjualan tanggal 31 Januari ada 500 unit dengan harga jual 6.500, sehingga total penjualnya 3.250. Kemudian kita jumlahkan total penjualannya sebesar 4.450. Harga pokok penjualan sudah kita cari, yaitu sebesar 3.730. Penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan diperoleh laba kotor sebesar 720.000. Baik teman-teman, demikian menghitung persediaan barang dagang akhir dengan menggunakan metode FIFO dengan sistem permanen. Terima kasih untuk perhatiannya.